Jumpa lagi di TV ya. Kali ini kita bikin lagi nih video mentahan nih 4K 60 pakai Samsung Galaxy S25 Edge. Semua akan diedit dengan Samsung Galaxy S25 Edge ini sendiri dan nanti diupload langsung dari S25 Edge juga ya. Ini kamera selfie-nya. Saya ada di Jepang di Sapporo ini. Kebetulan sebuah taman, jadi agak gelap-gelap gitu. Nanti kita lihat kemampuan dia handling cahaya seperti apa, dan kalau ada angin-angin bulubuk-bulubuk ya udah terima nasib aja. Akan ada angin bulubuk-bulubuk juga nanti kena juga ya. Ini udah rasa ada angin-angin soalnya. Nah, oke. Sambil jalan nanti kita rekam di 4K 60 depan belakang. Saya akan ngobrol juga tentang si Samsung Galaxy S25 Edge dan menjawab beberapa pertanyaan mengenai Samsung Galaxy S25 Edge. Oke, masih di kamera selfie. Kita mau lihat dulu pertama-tama semua 4K 60 ya. Kamera selfie juga 4K 60. Kita mau lihat dulu bagaimana kamera selfie-nya menghandle backlight. Gila, kencang banget mataharinya. Iya, kita coba balik. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada sedikit flare di sini, masih fine aja. Muka saya masih kejaga di situ. Oke, kalau begini masih oke juga. Ini agak nyamping ya. Oke. Nah, ini tips saja kalau kalian mau kayak begini ya, pastiin aja bahwa di atas kameranya itu bersih, nggak ada bekas sidik jari. Jadi bersihin dulu gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita balik sekarang. Iya betul, 4K 60 memang kita bisa langsung membalik begitu saja ya. Jadi kita sekarang coba jalan kaki. Ini saya, hai. Dari selfie ke 4K 60 tadi membalik begitu saja, dan kita pakai S25 Edge ini hanya dipegang pakai tangan saja. Kita jalan-jalan di sebuah park di Sapporo. Nah, oke, sambil jalan saya mau ngobrol sedikit tentang S25 Edge ini. Banyak orang-orang yang mengira bahwa S25 Edge ini adalah posisinya harusnya di bawah ya. Kenapa? Baterai kecil bang, gitu kan. Terus kamera cuma 2 bang, nggak ada telenya, bahkan S25 aja ada telenya. Yes, tapi orang-orang yang ngomong kayak gini, perhatikan, tidak akan membahas kelebihan dari S25 yang obvious banget. Misalnya tipisnya, tipis luar biasa. Nah, tapi gampang patah bang. Tenang, dia pakai titanium untuk bodinya supaya lebih keras. Ya, tapi tetap gampang patah bang. Tenang. Bahkan kacanya atau gelasnya udah pakai yang model seramik supaya lebih rigid lagi. Jadi itu nggak murah. Itu semua nggak murah, ya. Kemudian kalau dibilang, wah ntar boros bang, baterai kecil. Ntar dulu, Snapdragon 8 Elite. By the way, ini ada tulip. Kita lihat dulu ya. Ini usia kamera utamanya, bisa dilihat. Ya, Snapdragon 8 Elite itu terkenal irit, terutama yang di Samsung. Nggak tahu kenapa. Kalau yang Edge Gen 3 agak boros. Kalau yang di Samsung, kita lihat di S25 Ultra, kita lihat di S25 ya, itu pada irit-irit. Dengan baterai 4000 pun irit. Nah, ini baterai 3900. Harusnya mirip ya. Oke, kita lihatin dulu nih. Patches yang satu ini emang keren banget kalau dilihat selalu. Asik nih ngeliatin nih. Asik ya. 4K 60 ya kayak begini nih. Pastikan aja kalau nontonnya bener-bener 4K. Autofocus oke ya, banyak yang nanya nih autofocus gimana? Karena kan nggak pakai apa, nggak ada laser autofocusnya. Oke, kita coba. Fokus dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh. Oh kurang jauh, oke jauhnya ke sana. Dekat, jauh, dekat, jauh. Masih oke ya, masih oke sebetulnya. Ya. Jadi, oh iya, saya balik dulu deh. Ya, kalau bicara soal daya tahan baterai, ini by the way balik lagi ya 4K 60 dengan kamera selfie sekarang ya. Tadi kamera utama. Kalau bicara soal daya tahan baterai, bisa lihat nih SOT saya. Nih, saya tempel nih SOT saya nih di sini ya. Lumayan nggak nih? Dapat 6 jaman. Bisa loh. Jadi ada 2 hari yang sekitar 6 jaman dapatnya. Saya pasang lihat lagi nih. Saya pasang lihat lagi ya. Bisa lihat bahwa ternyata kalau tergantung pemakaiannya dia bisa irit juga. Itu pakai 4G. Ya, pakai 4G. Ya, jadi pakai konektivitas yang seluler. Masih lumayan aman ternyata. Nggak mungkin sama dengan S25 Ultra. Tentunya tidak mungkin sama dengan S25 Ultra.
Ya, beda banget S25 Ultra punya tele, baterai lebih besar gitu ya. Ada S Pen-nya. Enggak. Bagi kebanyakan orang ini bukan pengganti S25 Ultra, kecuali kalau bener-bener butuh yang tipis banget, ringan banget. Dan ringan adalah kata kuncinya kalau buat saya. Tipis buat saya nggak terlalu masalah, tapi ringannya ini loh, 163 gram ringannya, 163 gram, ringan banget. Nah ini yang buat saya jadi pertama kali megang, ntar dulu, ini enak banget nih. Angkat-angkat begini enak banget ya buat jalan-jalan. Ya, tapi balik lagi, ini tergantung orangnya mau atau tidak. Bang, tapi harganya bang, mahal banget bang, harganya segitu. Sebentar, kalian lihat dulu, S25 Plus. S25 Plus itu harganya udah berapa? Jadi kalau kita lihat dari S25 Plus, peningkatannya adalah satu, body ya, jadi titanium, itu mahal. Kemudian layarnya berubah jadi yang seramik, itu mahal, ya kan? Baterai berkurang bang, iya, tapi nggak jauh baterai berkurang, nggak jauh. Baterai ya baterai gitu, masih tetap aja ada di situ baterai, bukan jadi nggak ada baterainya gitu kan. Telenya berkurang, bener nggak ada telenya. Tapi sensornya jadi sensor mahal, 200 megapiksel yang mahal. Lalu ultrawide-nya, bang, ultrawide sama aja bang, nggak sama ultrawide-nya. Kenapa? Ultrawide yang dipakai di S25 dan S25 Plus yang kita komplain terus-terusan, sama seperti yang ada di Fold, itu adalah ultrawide yang 12 megapiksel nggak bisa autofocus. Nggak tahu kenapa tuh nggak bisa autofocus, sayang banget yang dikasih nggak autofocus. Tapi di Ultra itu semua ultrawide bisa autofocus dan bagus-bagus hasilnya. Oh iya, bagaimana kalau kita pindah ke ultrawide? Nah, jadi ultrawide sekarang. Ini dia nih ultrawide-nya nih. Ultrawide-nya itu bisa fokus dekat ya, dekat sekali. Atau kita mau fokus ke dandelion yang satu nih. Dandelion ini apa sih namanya? Pegang. Bisa fokus nggak? Bisa, tuh kan, bisa dekat kan, tuh. Itu karena dia pakai 12 megapiksel ya, bisa autofocus sekarang. Jadi ultrawide-nya mantap banget. Jadi balik lagi tadi ya, kalau bicara soal harga, dengan layar yang sama besarnya, dengan lapisan luar yang lebih bagus, lalu dengan RAM yang sama besarnya, lalu dipakein juga kamera utama yang 200 megapiksel yang punya resolusi lebih tinggi, lalu ultrawide yang lebih bagus yang bisa sampai makro begini. Nah nih tuh, tuh rasa makro tuh. Jadi memang sebetulnya si S25 ini punya set yang lebih lebih powerful sebetulnya. Ini udah kebayang dari sebelumnya sih, bahwa setnya akan lebih powerful. Ditambah dengan harus menipiskan. Nah ini konstruksi baru, R&D, berarti ada orang yang bekerja, berarti ada karyawan-karyawan yang bekerja, dibayar, digaji untuk itu. Itu nggak murah bos ya, itu nggak murah. Ya bang, tapi ini kan kondisinya terang mulu. Bagaimana kalau kondisinya gelap? Oke. Bentar, balik ke saya dulu. Ya, oke. Ini tadi saya ambil dalam kondisi gelap ya, dalam ruangan lah ya, dalam ruangan. Di mana tadi ya? Sama-sama di Sapporo juga nih ya. Saya jalan dari sini ke ujung, lalu di ujung nanti sampai ujung dulu. Sampai ujung kita bisa lihat ini tempatnya agak gelap. Jadi bisa dilihat di ujungnya tuh. Nah ya, ini pakai kamera utama. Lalu kita ganti lagi sekarang pakai ultrawide. Nah, jangan pakai ultrawide. Kurang lebih seperti ini, sama lagi kita sampai ke ujung, nanti kita kasih lihat bagaimana di tempat yang gelap, lebih gelap tentunya ya, karena sebetulnya sama-sama gelap. Gimana? Oke, di tempat yang gelap juga lumayan oke. Mau yang lebih gelap lagi, contohnya seperti ini lebih gelap lagi, pakai kamera utama juga 12 megapiksel. Hasilnya bisa seperti ini di dalam. Kemudian nah, jalan kaki misalnya nih di tangga nih, naik tangga. Gimana? Gelap-gelap? Bisa juga. Tuh, seperti ini naik tangga gelap-gelap, bisa. Kayak begini. Jitternya gimana? Ya, dilihat sendiri lah jitternya seperti apalah ya. 4K 60, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi gimana? Sebetulnya kalau dari sisi kamera sih, menurut saya ini ngelawan banget. Bahkan saya ngeliatnya ini lebih mirip seperti S25 Ultra yang dipotong telenya. Iya, saya tahu. 200 megapikselnya beda, saya tahu. Beda 200 megapikselnya.
Tapi kenyataannya hasilnya nggak jauh beda. Akan ada orang-orang yang bilang hasilnya beda pasti, karena kalau bilang hasilnya nggak beda nggak seru, nggak ada yang nonton. Nanti katanya wah nggak asik, hasilnya nggak beda. Harus dibilang beda. Yang menurut saya sih literally, bukan literally ya, nggak 100% sama. Pasti nggak akan 100% sama, tapi ini sudah mendekati. Saya sebagai pengguna S22 Ultra, 23 Ultra, 24 Ultra, 25 Ultra bilang bahwa kamera utamanya sama bagusnya kalau yang satu ini, sama efektifnya, sama mantapnya. Kamera selfie sama juga, sama mantapnya ya. Ultrawide sama mantapnya dengan yang S24 Ultra, S23 Ultra sama mantapnya. Ya mungkin kalau ultrawide S25 Ultra lah lebih bagus jelas kalau ultrawide ya. Oh ya by the way, sadar nggak kalian bahwa dari tadi saya pakai mikrofon bawaannya ini aja S25H, bahkan saya pegang pakai tangan aja. Saya nggak kelihatan. Saya pegang pakai tangan doang. Ya, udah mulai pegal tangan saya, bentar ganti tangannya. Nah, tuh tangan saya kelihatan sekarang. Ganti tangan ya. Jadi kurang lebih seperti ini sampelnya si S25H. Nah, kita akan masih terus lagi nge-review. Oh, by the way, mau lihat antutunya? Ada ini antutunya. Boleh. Saya kasih antutunya ya. Nih, skor antutunya kurang lebih seperti ini. Kalau tanya kenapa belum ada review lengkapnya, ya karena belum selesai pengujiannya. Kita harus pelan-pelan, kemarin juga lagi liputan gitu kan. Jadi biar kalian nggak penasaran, kita keluarkan lah udah sekilas yang saya dapatkan seperti ini. Silahkan dinilai. Nah, kalau menurut saya sendiri sih sebetulnya siapa yang cocoknya untuk S25H ini, yang jelas bukan kaum mendang-mending, enggak, bukan. Ini siapapun yang butuh sebuah smartphone yang tampilannya cakep, enteng banget, ringan banget, tapi mau yang powerful banget. Ini nggak pernah ketemu. Powerful banget selalu ada di 200 gram ke atas. Atau ya memang siapapun yang lagi nyari pilihan yang lebih fashionable, tapi nggak mau pakai yang lipat, yang flip mungkin ya. Saya mau yang fashionable tapi saya belum mau pakai yang flip. Oke, fine. Ini pilihannya. Kalian pengguna S24 Ultra, S23 Ultra, mungkin S22 Ultra yang kepengen beli lagi, pengen upgrade, pengen ngerasain prosesor barunya yang lebih kenceng, tapi merasa bahwa aduh, selama ini pakai S Pen-nya nggak kepake nih, selama ini pakai berat nih, nggak enak di tangan nih, pengennya yang lebih enteng nih, mungkin masalah umur kali ya. Terus mikir saya mau yang lebih ringan. Oke, ini bisa cocok. Ya memang baterainya tidak akan luar biasa hebat, tidak akan hebat-hebat amat. Tapi ingat, tidak bisa menilai baterai hanya dari ukurannya saja, tapi seberapa kuat, seberapa tahan lama baterainya. Nah, partially kita udah kasih lihat tadi berdasarkan pakai SOT seperti apa ya, sudah mirip sama S25 yang biasa. Dan ingat, S25 biasa itu jauh lebih irit daripada S24, jauh, karena efek dari Snapdragon 8 Elite-nya. Jadi yang saat ini udah menarik sekali sebetulnya. Oke, sebelum saya ngomong terlalu banyak dan kalian pusing juga terlalu jauh dan video jadi terlalu panjang juga, sebaiknya saya sudahi dulu video ini ya. Dan nantikan saja apa yang kita bisa hasilkan dari review lengkapnya nanti. Nah, kalau kalian mau nitip apa dalam review lengkapnya, langsung tulis ya di kolom komentar ya. Mau kita tes apa? Tulis di kolom komentar. Oke, sip. Sampai sini dulu. See you. Saya Didi Irfan, Jaga Tibu TV.